Terima kasih, selamat sore semuanya. Selamat datang lagi di acara Argo Connect. Sore ini kita ada beberapa kedatangan tamu-tamu istimewa. Cuman sebelum itu saya akan ngobrol sebentar dengan Mas Daven sebagai salah satu influencer pemula. Mungkin Mas Daven bisa cerita gimana kok awalnya bisa jadi seorang talent koordinator ataupun influencer, dan apa sih yang dilakukan itu kok bisa sampai segitu. Mungkin Mas Daven bisa cerita, karena hari ini tema kita sore ini bagaimana sih menjadi influencer dalam konteks di dalam media sosial yang mungkin bisa menghasilkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, terima kasih Pak Nanang sebelumnya. Halo, selamat sore semua. Saya Daven Enchart. Kalau tadi pertanyaannya untuk awalannya menjadi seorang mungkin yang bermain media sosial ya di Instagram. Pertama, baru-baru nih mau coba jadi influencer gitu kan. Pertama, saya ini waktu di awal pandemi dapat kiriman makanan di Instagram. Saya main di Instastory untuk say thanks. Pertama cuma hanya untuk say thanks, sudah dikirimin makanan ke rumah. Nah, dari awal saya masukin di Instastory, dari situ banyak tuh yang DM, reply. Kak, mau dong makanan usaha saya dipromoin juga di Instagram gitu. Yang awalnya hanya mau ucapkan terima kasih gitu ke teman yang sudah kirimin makanan ke saya gitu. Dan saya lihat DM bukan hanya satu atau dua, tapi DM saya udah ada, tiba-tiba ada 4 produk yang mau dipromoin di Instastory saya gitu. Jadi awalnya tuh cuma kayak pengen say thanks gitu, tapi lama-kelamaan dari hasil story saya ada yang reply, ada yang DM juga, kak mau kak dipromoin, dan sampai sekarang puji Tuhan masih ada sih, ada 3-4 produk yang datang terus gitu, nggak berhenti dari bulan Maret sampai sekarang gitu. Jadi Luar biasa ya. awalnya tuh kayak gitu, Pak. Oke, good. Dan ini sore ini juga kita akan membahas lebih lanjut hal seperti itu dengan diskusi dengan tamu kita. Namun sebelum mulai saya akan kenalkan dulu apa ini Argo Connect. Argo Connect ini acara dari Argo Asia Networks, jadi sebuah acara menghubungkan dan juga mengkolaborasikan. Ini acara talk show yang udah keempat, jadi kita mencoba mengkoneksikan berbagai macam industri dan memberikan inspirasi dari berbagai macam hal, terutama dari disiplin yang berbeda-beda yang pada akhirnya bisa bermanfaat bagi kita dari Argo Asia Network dan juga dari para pendengar sore ini. Oke, Argo Asia Network itu sendiri adalah sebuah perusahaan multi agensi untuk full service marketing agency. Ada Shinka Integrated Marketing Agency, ada Nest Media Agency, ada designer untuk design house, kemudian ada production lab yang bisa memproduksi workshop, dan juga ada Visio Activation Specialist, ada The Studio itu video production house, dan juga ArgoFit kita punya creative digital agency. Next. Nah, saya sendiri saya berlebih dari 16-17 tahun di FMCG company di berbagai macam industri juga. Kemudian saya juga suka marketing, kemudian juga entrepreneur juga. Dan di sini saya hari ini seperti biasa saya akan menjadi host dan juga moderator untuk diskusi sore ini bersama dengan Mas Daven untuk acara sore ini. Next. Dan ini Mas Daven, salah satu profil moderator kita di sore hari ini. Tadi diskusi sama Daven juga bahwa dia sangat media sosial entusias banget, dan dari situ dia dapat banyak orang-orang yang minta bantuan untuk di-endorse ataupun dikenalkan produk-produknya lewat Mas Daven ini. Dan saat ini dia sebagai salah satu talent koordinator di Argo Pitch. Jadi gitu sedikit kenalan dari saya juga. Mas Daven, silakan Mas Daven untuk kenalkan bintang tamu spesial kita sore hari ini. Ada Mas YouTube dan juga Mas Jerry. Silakan Mas Daven, kenalkan. Siap. Jadi hari ini sudah bergabung juga bersama kami speaker-speaker yang luar biasa di bidangnya. Yang pertama ada Mas Jerry Arvino sebagai influencer dan presenter, dan yang kedua speaker kita ada Mas Ucup, Lawless Jakarta founder and influencer. Untuk yang pertama boleh kita mulai dari Mas Jerry Arvino, silakan.
Selamat sore, teman-teman. Manggilnya enaknya apa ya? Lo, gue, saya, Anda, atau gimana nih, Pak? Suka-suka aja deh pokoknya. Suka-suka aja. Lo, gue nggak apa-apa kali ya, biar lebih... Oke, it's okay. Boleh, Mas. Oke, selamat sore, teman-teman yang meluangkan waktu di minggu sore ini. Terima kasih banyak sudah hadir di Argo Connect. Terima kasih juga kesempatannya untuk Panang dan juga Daven, dan juga salam kenal untuk Mas Ucup. Mas Ucup Paulus, biasa famous Mas di circle-circle saya. Oke, ya pertama-tama kenalan dulu, nama saya Jerry Arvino, bisa ditemuin di sosial media juga, di Twitter, di Instagram, dan lain sebagainya. Saya penyiar radio di Most Radio 105,8 FM, biasanya siaran weekend, Sabtu Minggu, tadi juga habis siaran, tapi lebih seringnya di Sabtu, ada siaran rock weekend, jadi seharian lagu rock gitu, jam 11 sampai 4. Dan juga saya host dan juga komentator di Liga 1, itu tayangan sepak bola di Indonesia, Liga Indonesia. Terus juga saya ada podcast juga tentang bola juga. Terus saya biasanya aktif di public speaking gitu. Terus voice over talent juga, dan juga seorang copywriter as a part-time job. Ya, dan hari ini kita akan bahas, nah ini dia. Kita akan bahas tentang media sosial gitu. Tapi sebelum kita bahas tentang media sosial, pasti karena media sosial itu dioperate-nya sama kita, jadi pertanyaan pertamanya adalah you gitu ya. Coba ini mungkin buat teman-teman di sini, pertanyaan saya adalah, have you Google your name lately? Jadi pernah nggak sih Google nama sendiri gitu? Misalnya Jerry Arvino, atau misalnya Anda Daven, atau Nanang Siswanto, Yusuf Abdul Jamil, kayak gitu. Itu yang keluar apa tuh biasanya? Gitu. Karena ini di era kayak sekarang nih, biasanya tuh sosial media itu adalah CV berjalan kita. Jadi kadang kalau misalnya yang profesional, biasanya dari LinkedIn gitu ya, sangat diandalkan banget untuk mencari kerja, untuk menambah network, segala macam. Dan people will judge you based on your online presence. Jadi kadang, kalaupun bukan online gitu ya, kalau di dunia nyata juga biasanya orang kalau nggak kenal sama kita, biasa ngejudge kita tuh setengahnya 50% mungkin dari fisik aja. 50% nggak tahu personality-nya gimana gitu ya. Kadang mukanya nggak sesuai dengan personality-nya kan. Ada yang mukanya jutek, bawaannya mungkin, tapi aslinya ramah gitu. Ya, benar. Ini diisi dengan asumsi, seperti itu. Nah, next boleh? Nah, ini menurut artikel Forbes juga, katanya you are judged by your appearance. Jadi ada penelitian juga di Yale University tuh, saya masukin juga, ada American Economic Review, terus juga Journal of Labor Research. Jadi intinya, biasanya yang berpenampilan lebih baik, ya, atau yang terlihat lebih baik, biasanya akan mendapatkan result yang lebih baik juga. Dalam hal ini misalnya dibayar lebih mahal gitu ya, atau mungkin lebih bisa punya banyak peluang karena dinilai kredibel, kompeten, dan lain sebagainya. Ini udah menurut riset yang terkini. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sosial media, ini juga berkaitan sama personal branding gitu. Maksudnya kita ini sebenarnya gimana sih di mata orang gitu ya. Ini personal branding on social media. Personal branding itu kayak gimana gitu. Buat saya, personal branding itu adalah kegiatan kita bilang sama orang lain, kegiatan kita bilang sama dunia, kita itu siapa, untuk dapetin peluang yang kita inginkan. Saya ulang ya. Jadi personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia, kita bilang sama orang-orang ya, kita itu siapa buat dapetin peluang yang kita inginkan gitu. Dan nggak cuma peluang ya, kalau sekarang-sekarang ya, cuan juga gitu. Jadi peluang, tolnya dibuang jadi uang, peluang dan uang. Ini peluang dan uang ini bisa nyamperin kita kalau dia mengenali kita itu siapa gitu ya. Sebentar sebelum. Jadi kalau kita dikenali gitu, kita itu siapa. Jadi peluang-peluang akan datang ke kita sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Kita bisa ngomong dari misalnya apa yang kita lakuin, apa yang kita omongin, dan pastinya sosial media kita sesederhana kita tuh perlu secara rutin bilang, perlu secara rutin nge-post kita itu siapa, kita ngerjain apa gitu ya. Karena kalau dengar dari beberapa mentor saya di dunia marketing, katanya nggak ada barang yang nggak laku, tapi barang yang dipasarkan secara salah, biasanya kayak gitu. Jadi sama aja, karena kita adalah our own brand gitu ya, kita adalah merek kita sendiri, jadi kita ini relevan banget nih kalau kaitannya sama sosial media, gimana cara kita punya online presence. Oke, next. Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya
sekarang nih ngomongin sosial media pasti sering banget denger influencer, ya kan? Itu ngelihat di poster ini aja influencer tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi influencer itu adalah orang yang punya kemampuan untuk mempengaruhi purchasing decision orang. Jadi mempengaruhi orang, mempengaruhi mungkin kalau dalam hal brand gitu ya atau produk, mempengaruhi proses keputusan pembeliannya gitu ya melalui pengetahuan, posisi dan juga hubungan dia dengan audiensnya gitu. Nah, itu bisa dibangun dari reputasi yang dibangun dengan pengetahuan dan juga expertise di topik-topik tertentu. Jadi biasanya yang disebut influencer ini bakal nge-post secara reguler ya, secara rutin tentang topik yang mereka ingin sampaikan gitu ya. Mereka mau sharing tentang apa, terus juga di social media channels yang mereka andalin ya. Dalam hal ini biasanya tuh yang lumayan sering banget pasti Instagram, pasti. Twitter sekarang udah nggak terlalu ini, Instagram, kemudian TikTok sekarang brand udah mulai masuk ke situ juga, dan juga YouTube gitu. Biasanya ads-nya juga bisa masuk di situ untuk menarik orang yang tertarik sama personal branding mereka, pastinya juga dengan produk-produk yang menyertainya seperti itu. Terus next. Nah, ini kenapa brand suka sama social media influencer? Karena mereka bisa bikin tren, mereka bisa encourage followers mereka untuk mungkin beli produk, ya, untuk mencapai objektif marketnya mereka gitu. Jadi kadang cuma pengen foto narsis aja sebenarnya mungkin ya si influencer ini, atau pengen nge-post aja tapi disertai dengan barang-barang yang juga sebenarnya lagi dipromoin gitu. Nah, mesti ngapain? Boleh next? Ya, to be an influencer, you need to influence. Jadi, sebelum kita mikir jauh-jauh gimana caranya kita terkoneksi sama brand, gimana caranya bisa ada brand ngelirik kita untuk jadi influencer produk mereka, kita mesti bangun dulu market reach kita. Kita mesti bangun follower kita pelan-pelan juga. Ini untuk memperluas ya. Walaupun kalau untuk mulai bisa dari kapanpun gitu. Dan kita bisa ngajak orang yang relevan sama kita untuk follow kita ya dengan apa yang kita post secara rutin, dan juga participate. Maksudnya kita juga bikin engagement sama mereka, kita balas komen mereka, dan kita juga terkoneksi sama orang-orang lain dan juga follower kita supaya ada connection di situ gitu. Karena orang tuh people wanna connect with a person, not an entity. Jadi emang walaupun itu bentuknya cuma sosmed gitu ya, tapi mereka tuh pengen tahu hidup kita kesehariannya gimana, mungkin di story ya, atau yang di post juga kita pakai produk apa, mereka pengen tahu juga sebenarnya orang yang follow kita gitu. Terus nah ini, kuncinya adalah ini. Sebenarnya ada dua, tapi saya tulisnya satu di sini ya. Jadi kuncinya tuh biasanya yang bikin kita menarik tuh ada dua. Kalau kita tuh relevan sama orang yang mau follow kita, atau kita beda atau unik gitu ya. Saya mengutip dari Panji Pragiwaksono, katanya dia salah satu quote andalannya adalah sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya setuju banget karena kalau kita sedikit beda, kita bakal punya suatu hal yang bikin kita kelihatan gitu, warnanya beda. Kita akan lebih mudah ditemukan kalau kita beda gitu. Dan yang penting adalah relevan juga. Tapi kalaupun kita mikir misalnya, aduh followernya dikit nih, gimana caranya? Apa mungkin narik brand itu harus dengan follower banyak? Nah, nggak juga, karena sekarang yang dilihat brand biasanya salah satunya adalah engagement rate. Dan itu tuh berbanding juga sama jumlah follower kita, jumlah interaksi kita gitu. Jadi biasanya kalau yang followernya gede banget gitu ya, influencer yang followernya mungkin ratusan ribu, jutaan gitu, mungkin kalau di angka sekitar 1%, 2% tuh udah oke banget gitu. Tapi untuk yang mikro atau malah nano gitu, itu bisa akan lebih besar gitu. Jadi kalau jaraknya terlalu jauh juga, followernya banyak, tapi kok yang like sama komennya dikit. Nah, ini akan ketahuan juga. Jadi sebenarnya nggak terlalu efektif sih kalau menurut saya. Nah ini, karena brand tuh biasanya interested sama orang yang bisa menginfluence active audience gitu. Jadi engagement itu terjadi ketika ada like, ketika ada share, ketika ada komen gitu ya. Jadi semakin besar angka ini gitu, ini bisa akan menarik brand untuk masuk ke kita. Dan sebenarnya kalau misalnya ini dalam hal Instagram ya, kalau Instagram Anda itu pakai business account, itu bisa di-track banget. Di pojok atasnya, di profile gitu, di pojok atas yang ada garis 3 atau 4 gitu, itu ada insight. Insight itu ada audience, ada konten gitu. Jadi kita bisa nge-track banget follower kita siapa aja, kotanya mana, umurnya berapa, terus gendernya apa, itu sangat detail di situ ada. Dan sama kalau di YouTube juga ada kayak gitu. Kalau di TikTok saya belum tahu, tapi Instagram dan YouTube juga udah punya analytics yang lumayan detail terkait soal itu.
Ya, ini dia. Kalau bikin engagement gimana sih kalau kita pengen building an engaged audience gitu. Itu bisa diawali dari gimana keputusan orang follow kita. Selain karena misalnya kita di-tag orang gitu ya, terus mau ngelihat akhirnya kebuka profilnya, kalau enggak kan kita berarti harus menarik orang. Nah, biasanya kalau orang udah lihat, pertama yang pasti dilihat kan nama gitu-gitu ya. Nah, ini interesting bio juga lumayan bisa menarik orang gitu. Kalau unik atau mungkin di bio itu ada kredensial Anda, mungkin ada account-account yang Anda affiliated gitu ya, terlibat gitu, misalnya Anda punya bisnis apa, atau Anda adalah misalnya seorang content creator di mana, atau kerja di mana, segala macam, itu juga bisa menarik karena bisa ada mutual feeling gitu, untuk bisa terkoneksi sama Anda, itu berkaitan sama yang tadi saya bilang soal relevant. Terus post regularly dan juga engage with your commenters. Jadi, kenapa harus post regular? Ini ada joke dari teman saya gitu, katanya, tahu nggak sih kenapa Instagram itu namanya feed, ya kan? Instagram feed gitu kan. Orang nggak ngomong Instagram timeline, biasanya Instagram feed. Kenapa namanya feed? Gitu. Karena we have to feed our followers gitu. Jadi katanya kita nih tanpa sadar kita sebenarnya harus ngasih makan terus nih orang-orang yang follow kita gitu, supaya ada koneksi, supaya ada engagement di sana kayak gitu. Dan itu bisa pakai pasti high quality image gitu ya. Karena sekarang juga trennya geser. Kalau dulu Instagram kan di awal kemunculannya fotonya bukan foto orang gitu ya, foto landscape, foto bagus gitu. Sekarang orang yang mungkin ada estetiknya segala macam, atau bisa pakai caption yang intriguing juga untuk bikin konteks di situ. Jadi bisa sebenarnya kita bridging alus gitu, kita dari ngebahas apa tiba-tiba ngebahas sebenarnya kita lagi promoin sesuatu, atau juga kita bisa menyertakan, ini penting banget, story di dalamnya gitu. Jadi tentang experience kita dengan pengalaman kita, karena bisa juga sebenarnya tergantung sih. Kadang ada orang yang memang prefernya ngelihat yang penting gambarnya bagus gitu. Kadang captionnya cuma quote-quote aja yang nggak ada hubungannya sama gambarnya, itu bisa juga. Tapi untuk beberapa produk gitu, kita bisa ngeceritain experience kita yang connecting sama produk tersebut gitu. Jadi terus kita juga bisa build relationship sama other influencer, karena sekarang era kolaborasi, mungkin bisa dibilang tukeran follower ya, karena musisi juga banyak ngelakuin itu, dengan collab-collab, jadi mereka bertukar pendengar dan sebagainya, dan always remain authentic. Jadi ini mungkin alasan orang kenapa follow Anda gitu, jadi mungkin, kayaknya saya suka sama siapa gitu. Tapi sebenarnya orang follow Anda ya bukan karena Anda kayak gitu, tapi karena Anda ya autentik kayak Anda sekarang gitu. Nah, terus tanya, ini harus seberapa banyak sih follower untuk jadi bisa dibilang atau self claim mungkin jadi influencer? Sebenarnya nggak ada minimum size-nya ya. Karena biasanya tuh engagement rate juga berpengaruh juga. Cuma sebenarnya menurut beberapa riset, salah satu dari Influencer Marketing Hub, boleh next? Nah, ini contohnya. Ini contoh Daven ya. Tadi saya cek di Tangke, ini salah satu engagement rate calculator. Ada banyak tool yang biasa dipakai sama agency atau klien untuk nge-track, tapi ini salah satunya kalau iseng-iseng doang gitu ya, yang masih rada simple gitu. Ini Tangke.fr kalau nggak salah. Pokoknya ketik aja misalnya engagement rate calculator gitu. Ini bisa ketik namanya langsung. Nah, itu ada analyze-nya nih. Oh, Daven followernya baru 1.500, mungkin belum sebanyak orang-orang lain gitu. Tapi bisa lihat engagement rate-nya 19% gitu. Jadi ini adalah angka yang sangat besar, karena saya belum menyertakan gambar yang lain, tapi kalau misalnya Anda lihat Agnes Monica atau Raffi Ahmad gitu yang banyak ya, Ayu Ting Ting gitu, itu mungkin sekitar 1%, 2% aja, karena follower mereka juga banyak. Nah, kalau followernya dikit, terus yang interaksinya dikit, jadi semakin dekat angkanya, maka persennya akan semakin besar gitu. Dan ini cukup menarik untuk klien untuk approach awal seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau kata Influencer Marketing Hub 1.000 aja udah cukup untuk bisa ini. Terus paling nggak akun Anda digunakan secara reguler ya, 6 bulan terakhir. Terus juga engage ya followernya. Kadang bisa lihat dari insight-nya. Biasanya kalau brand-brand itu suka pengen capturein insight-nya. Jadi kalau Anda udah memutuskan, oke, gue akan bikin menjadi bisnis diri gue gitu ya, bikin bisnis account, jangan di lock account-nya, karena ke-track semua tuh engagement rate dari sana bisa dicek, dan juga kita bisa ngelihat sendiri tentang analytics Instagram kita sendiri gitu.
kita juga bisa berpikir bisa kerja sama brand. Kalau ada a small business approach you, yang tadi Daven bilang, dengan bahkan engagement rate itu small business yang teman-temannya tadi nggak lihat kan mungkin gitu. Tapi karena ternyata banyak respon, kita bisa lihat ada banyak yang reply. Kemudian kalau kita lihat di Insight itu ada tabs-nya berapa ya, profile yang small business itu bisa diklik kan, bisa lihat berapa orang, terus mungkin kalau kita ngasih question berapa orang yang respon, kita bisa ngecek sendiri, wah kayaknya gue bisa deh jadi influencer gitu, gue bisa deh, gue punya pengaruh deh buat at least follower gue yang belum terlalu banyak gitu. Jadi Anda bisa mulai dari situ. Nah ini juga early brand collaboration, biasanya kayak gitu, kerjasamanya nggak bisa expect dulu, tapi paling nggak ada, boleh next lagi? Ya, kayak gini. Biasanya mungkin barter dulu ya. Jadi promosinya belum ada uangnya, tapi bisa free product. Kalau tadi yang Daven sempat cerita, itu bisa dari makanan gitu. Jadi review-review seperti itu. Terus mungkin ada juga foto, dapat baju, atau kayak gitu-gitu kecil-kecil. Nah, dengan kita, bersedia ngelakuin kayak gitu, itu lama-lama kan akan menambah portofolio kita yang kita post juga, sehingga reputasinya dibangun dari situ sebenarnya. Baru nanti bisa ke tahap yang lebih lanjut, mungkin bisa pakai uang gitu. Tapi biasanya kayak gitu. Bahkan ada cara juga yang dilakuin sama beberapa rekan-rekan saya juga. Jadi mereka itu kadang ngepost aja nih, misalnya pakai ini nih, misalnya baju saya Zara misalnya contohnya nih ya. Terus ngepost, terus di-tag gitu. Atau ada hashtag atau apa gitu, tapi orang karena nggak tahu juga gitu ya, orang mikir, oh itu ternyata dia apakah dia di-endorse atau segala macam gitu. Nah, kadang kalau foto kita bagus juga dan mungkin kita bisa nge-build caption dengan baik, si brand tersebut juga mungkin notice kita dan akhirnya ngelihat dan baru muncul kerjasama gitu. Gara-gara dia ngelihat, oh dia niat juga nih untuk foto, untuk promote pakai produk mereka gitu. Itu yang terjadi, saya juga pernah ngelakuin itu sih di awal-awal. Jadi caranya kayak gitu. Mungkin dari free produk barteran bisa juga dengan nge-tag produk-produk yang Anda inginkan. Gitu. Nah, ini soal negotiation juga. Ini be aware of your worth, don't let the brand lower your fee. Kalau misalnya udah di certain point ya, udah di level tertentu. Tapi kalau untuk awal-awal memang mungkin bisa lebih fleksibel aja. Karena ini untuk menarik dulu brand-brand masuk ke Anda, terus Anda juga tahu kan gimana caranya review dengan baik, gimana caranya ambil foto, gimana, apa sih dari beberapa post yang Anda lakukan, Anda bisa tahu gitu, oh ternyata ini nih yang bisa narik banyak liker, ini yang bisa nambah banyak follower, terus bisa pakai hashtag juga mungkin yang lumayan efektif buat nambah supaya, atau nge-tag ya, karena post kita bisa muncul di photos of view-nya brand tersebut, atau hashtag-hashtag umum yang bisa dipakai di awal-awal seperti itu supaya orang lihat dulu, baru ntar kalau kita udah punya self-worth ya yang lumayan oke, akhirnya bisa menarik brand-brand untuk bisa bernegosiasi. Dan kalau misalnya pertanyaannya adalah kita gimana ya cara menghargai diri kita sendiri, kalau misalnya kita udah oke nih, udah mulai banyak, terus kalau misalnya udah ditanya rate red card-nya berapa, gimana? Nah, ini biasanya emang nggak ada ketentuan yang pasti, cuma biasanya bisa dilakukan dengan bertanya ke teman yang punya reputasi yang lebih dulu seputar ini, terus mereka akan sharing ke kita tentang berapa sih biasanya kira-kira ngepost. Kan ada banyak tuh ya, IG story, kemudian IG post, nanti kalau followersnya lebih banyak lagi ada swipe up, terus ada detail seperti itu, dipasangnya berapa lama, link on bio, gitu-gitu. Jadi detail-detail itu nanti akan bisa Anda dapatkan lebih lanjut di obrolan sama teman Anda yang udah sering di endorse sama produk. Gitu. Ya, ini konklusinya. Jadi memang kalau untuk establish dan juga build influence, Anda harus mulai dari hal kecil dulu. Mungkin kayak tadi yang tadi saya bilang, early brand collaborator, kerjasama dulu, mau barter produk dulu, sering ngepost dulu secara konsisten, berinteraksi sama followers Anda, supaya bisa mendapatkan brand-brand potensial yang bisa masuk. Karena percayalah gitu ya, bukannya Anda ngerasa, oh ini mah kita banget yang diuntungin, enggak. Sebenarnya buat brand ini win-win solution, win-win situation, karena kita bisa dapat uang, kita bisa dapat at least produknya senilai harga kita gitu ya. Jadi itu bisa dihitung juga dari situ. Dan brand juga bisa dapat buzzer bisa dibilang untuk memasarkan produk mereka supaya target selling mereka tercapai dengan baik. Seperti itu kira-kira. Ya,
Dan ini saya tutup dengan sebuah quote, you are your own brand. Jadi kita yang milih sendiri, kita pengen seperti apa, dilihatnya sama orang. Jadi kita bisa mulai sekarang mungkin nge-postnya yang berkaitan sama diri kita. Apa aja, karena itu bisa sesimpel apapun. Anda bisa ngomong masakan favorit Anda, kalau Anda ngincernya itu ya. Kayak misalnya Daven tadi dia bilang, ada beberapa juga teman saya sering review makanan gitu ya. Karena memang dia pengen dapetin itu gitu. Dia pengen dapetin endorse dari makanan karena emang dia suka makan gitu ya, atau mungkin bangun reputasi dari situ. Kalau misalnya Anda pengen, saya pengen kemarin saya dapat dari sebuah produk gitu, active cert buat olahraga namanya Alo itu mereka yang mungkin karena memang di Instagram saya nggak bangun reputasi dari sports guy gitu. Jadi emang karena suka saya solo olahraga, ya saya sering nge-postnya tentang hal-hal berbau olahraga yang saya lakukan, kegiatan olahraga. Jadi yang masuk juga brand-brand yang sporty atau yang mungkin bisa dibilang maskulin gitu. Jadi kita apa yang kita sukanya apa gitu ya, dan kita pengen dilihat dan mendapatkan apa, itulah yang kita tampilkan ke publik. You are your own brand. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jerry. Terima kasih untuk presentasinya. Buat teman-teman semua yang udah lihat tadi presentasi dari Mas Jerry, boleh sambil dulu dicatat pertanyaan Anda, boleh ditaruh langsung di kolom chat, tapi setelah Bang Ucup presentasi, baru pertanyaan kalian akan kita jawab. Oke? Silakan Bang Ucup untuk selanjutnya. Oke, selamat sore. Salam kenal semuanya. Saya Yusuf Abdul Jamil, biasa dikenal Ucup Lawless ya. Karena memang punya brand namanya Lawless Jakarta. Mungkin ada sebagian yang udah tahu. Tadi udah diceritain sama Mas Jerry itu influencer tuh seperti apa. Jadi kayak udah jelas semua ya, udah detail banget penjelasan tentang influencer. Terima kasih. Sebenarnya kalau dari gue pribadi ini, awalnya tuh gue gak menempatkan diri gue tuh sebagai influencer, karena emang gue cuman main di bidang yang mungkin pada saat itu agak jarang yang minat untuk bergerak di bidang industri otomotif atau clothing, atau ya mungkin zaman-zaman dulu dibilangnya distro, karena mungkin distro tuh belum ada yang punya distro motor atau musik gitu. Akhirnya gue coba nekat sama partner gue Gofar untuk bikin toko clothing untuk itu gitu. Jadi dari situ semua orang mungkin mengenal, karena konsisten gue di situ, gak kemana-mana, tetap di jalur itu terus, gue main di scene itu terus, bahkan gue pelajarin culture-nya motor dan musik itu seperti apa. Jadi karena gue main, secara nggak langsung itu kayak ini hobi gue tapi bisa menghasilkan. Dari situ gue ngeliat, wah kenapa gue nggak fokus aja di semua gue tuangin di sini. Jadi kayak gue punya bengkel pun itu, gue anggap itu bengkel sebagai kerjaan yang dikejar-kejar orang, nih harus kelar. Tapi gue bikin itu sebagai tempat bermain, sarana gue bermain. Di saat gue jenuh urusan kantor, urusan clothing, akhirnya gue ke bengkel, gue ngoprek-ngoprek motor sendiri, dan motor itu mungkin dinilai ada harganya, dijual juga lumayan bagus. Dari situ gue terus akhirnya sampai punya customer untuk mau bangun motor dengan gaya Lawless seperti apa gitu kan. Jadi dari awal gue nggak bangun Lawless Store, itu cuman dengan mungkin sekitar 10 karyawan, karena cuman toko clothing yang punya 2 desainer dan 4 shopkeeper, sama sisanya ya para owner yang mungkin masih ikut bekerja di dalam situ. Dari situ kita mulai bikin garage, kita bikin motor dengan gaya-gaya kita sendiri, kita bikin acara motor, kita selalu hadir di event-event motor, mungkin di Pulau Jawa kita hadir dan kita ikut sumbang motor, sumbang karya kita, dan jualan clothing juga di acara-acara motor itu. Nah, udah kebentuknya komunitas motor, mungkin orang lihatnya, wah ini Lawless ini suatu komunitas motor, padahal enggak, ini kita cuma menampung teman-teman yang mungkin haus akan acara motor dengan kemasan yang beda, dinilai dari segi artnya, bukan sekedar motor yang kumpul-kumpul nggak tahu mau ngapain gitu, nongkrong. Kita bikin tuh event-event motor yang berupa art exhibition. Nah, karena saking kita sering motoran, akhirnya kita berlima itu kepikiran, kita main motor, kita punya toko kaos, tapi kita nggak punya tempat nongkrong nih.
Jadi akhirnya kita udah menentukan kita bikin tempat makan. Kita bikin tempat makan itu ngobrol sama temen atau managing partner kita. Kalau dengan karakter Lolos sih cocoknya burger. Ya udah akhirnya kita coba terus ngulik sendiri, bikin burger tuh yang enak seperti apa. Akhirnya kita bikin tongkrongan kita, yaitu Lawless Burger Bar. Dan nggak disangka-sangka yang tadinya itu kita pikir cuman, kalau emang lagi pengen motoran, sore-sore nongkrong bareng di Lawless Burger Bar. Sampai sekarang, begitu burger barnya udah jadi, dan alhamdulillahnya rame gitu yang datang, akhirnya tetap kita nggak punya tempat nongkrongan lagi. Kita balik nongkrong cuma di bengkel. Jadi orang melihat itu karena ini mungkin sesuatu yang beda gitu bagi mereka. Ini anak motor, anak metal, anak musik, tapi semua jadi satu, ya ngeblend aja di tempat makan bareng-bareng, mau karena bukan cuman culture-nya seperti apa, mungkin teman-teman beberapa yang kerja kantoran pun datang untuk makan sore di situ. Mereka tuh ngerasain ambience ini tuh ada itu di luar kerjaannya mereka. Dia senang suka musik-musik yang ya mungkin metal, mungkin musik-musik punk, dan nongkrong bareng dengan kita kasih makanan yang mungkin dibilang enak, jadi merasa nyaman, dan kita ngebentuk komunitas baru di burger, bukan cuman anak-anak motor dan anak-anak musik, karena ruangnya sangat luas sekarang, siapapun makan di situ, dan mau nggak mau mereka cari tahu Lawless itu apa, dari cuman sekedar nyobain si Lawless Burger Bar itu. Nah, kalau kerja sama individu, karena di Lawless kan sebenarnya gue berlima, ownernya ada teman-teman lain. Kalau gue pribadi, dari 2013 udah seperti brand ambassador, atau ya sudah dikontrak terus sama Gudang Garam. Dari pertama Gudang Garam Merah, sampai sekarang gue megang Sura Nation. Itu dari awal Gudang Garam Merah 2012 sampai 2020, gue tetap di Gudang Garam. Jadi kalau ada brand yang lain mungkin menawarkan gue untuk megang rokok lain, nggak bisa, karena udah bangun kerjasama ya. Bangun kerjasama yang udah cukup lama. Jadi kayak si Gudang Garam itu ngeliat gue, ini anak di fitnya nih sering jalan-jalan nih, sering touring. Akhirnya ada event touring, ridersnya itu gue suruh jalan, suruh touring kemana, dan di saat waktu gue libur, kenapa enggak? Ya udah ayo touring, dan siapa sih yang nggak mau touring, tiba-tiba nyampe rumah ditransfer gitu ongkos jalannya untuk touring, karena cuman posting-posting suasana touring itu seperti apa, terus dengan posting-posting story, yang namanya touring tuh ada apaan aja di jalan, kita ada trouble, kita storyin gitu-gitu, yang orang seneng. Jadi orang yang belum pernah touring dengan motor tua atau dengan motor-motor custom, ngerasain kayak apa sih touring itu sebenarnya. Akhirnya semua mendalamin, ngepantau terus Instastory. Dari situ mungkin orang ngeliatnya, ya Bang Ucup tuh udah nge-influence orang untuk touring yang benar tuh seperti apa gitu kan. Kalau dari wahana juga, untuk wahana Honda kemarin ada sempat kontrak juga untuk safety ridingnya wahana Honda. Kalau Corsa kita nge-build satu motor untuk jadi ininya Corsa, maskotnya Corsa untuk membangun motor, karena Corsa ngeluarin ban tipenya dual purpose. Mungkin brand Corsa ngeliat gue emang seneng jalan, jadi kalau di jalan itu kan nggak melulu itu kita ketemu aspal, kita ketemu jalan yang hancur juga. Begitu brand Corsa ngeluarin produk yang berbentuk ban dual purpose, mungkin ngeliatnya karena emang gue sering banget jalan, sering banget touring, cocoknya kita kerjasama sama Lawless untuk bikin motor si Corsa ini dengan desain dari Lawless Garage dan memakai bagian dari produknya dia. Nah, kalau ILOT juga untuk cuman posting-postingan di Instagram aja sih. Nah, kalau kerjasama dari grup, karena Lawless itu dilihatnya mungkin segmented, jadi begitu brand luar masuk, kita sempat jadi brand ambassador dari Dikis. Dikis Indonesia mempercayakan kita untuk pegang Dikis di Jakarta. Jadi kita sempat jualan Dikis di outlet, dan semua owner dan karyawan pun mau nggak mau dipakaikan Dikis gitu untuk di outlet. Kalau Jagermeister juga sempat ada kerjasama membuat event musik, karena selain kita bikin event motor, kita bikin event musik, dan Jagermeister itu senang dengan
kurasi musik dari teman-teman kita, akhirnya dipilih ya cocoknya Jagermeister memang bukan mengendorse ya, kerjasama dengan Lawless untuk bikin event musik. Kalau Bintang, kita 2 tahun lalu sempat jadi brand ambassador Bintang Pilsner karena kita berlima itu memang kalau nongkrong ya suka minum bir gitu kan, jadi mereka ngelihatnya ya untuk brand yang cocok diajak kerjasama dengan Bintang, brand ambassador Bintang mungkin ya Lawless salah satunya. Di luar mereka mempunyai BA seperti band-band gitu, cuma kalau untuk karakter yang unik mungkin Lawless dikira salah satunya, makanya bisa diajak kerjasama dengan Bintang. Kalau Anchor ini kita punya kerjasama dalam bentuk Spotify. Jadi Spotify kita dikontrak sama Anchor, kalau di Lawless Jakarta ada namanya Unfaedah Podcast. Itu benar-benar cuma keisengan kita kalau lagi ngumpul di kantor gitu hari Senin, ngapain nih? Selain meeting kita ngejadwalin untuk ngomongin keseharian kita yang mungkin nggak ada faedahnya gitu, nggak ada faedahnya buat orang-orang nih mereka ngomongin apaan sih, cuman karena lucu dan karena nggak semua orang ngalamin sehari-harinya tuh kayak kita, jadi itu yang dinilai beda, akhirnya podcast dari Unfaedah bisa 5 teratas ya di chart podcast di Indonesia. Kalau Cleveland juga kita bentuk kerjasamanya dengan Cleveland Cycle Works, itu bikin beberapa motor dengan desain dari Lawless yang siap dijual untuk customer yang mau motornya kelihatan beda. Royal Enfield pun begitu, kerjasama dengan berbentuk motor untuk motor custom dari Royal Enfield dengan gayanya Lawless Jakarta seperti apa. Kalau OLX, kita sempat bikin motor juga untuk OLX berupa motor custom yang diberikan kepada pemenang undian dari OLX. Begitu juga dengan Bosch dan Lazada. Kita bikin 2 motor dengan karakter Lawless, tapi dengan desain dari gue pribadi, cuman kita kasih nuansa warna Lazada, itu untuk pemenang undian juga, yang minggu ini sih diumumkan siapa orang yang beruntung mendapatkan motor dari Lawless Garage. Kalau fans juga sempat ada kerjasama dengan Burger, kita bikin ngebantu promo fans di Indonesia dengan bikin 1 bulan full nuansa fans di dalam Lawless untuk karyawan semua, kita pakaikan fans dan bikin burger juga yang agak-agak mirip-mirip ala fans. Nah ini how to be an influencer ya. Jadi sebenarnya awalnya tuh gue nggak mikir ke situ, nggak mikir wah gue nih bisa nih jadi influencer, karena gue emang hobi banget sepeda motor. Gue nggak menganggap ini cuma sebagai pekerjaan, karena gue melakukan itu dengan senang, dan akhir-akhir ini banyak banget orang yang mungkin ngelihat dari motor custom itu bukan cuma sekedar wah ini outlaw lah atau yang brutal lah. Justru mereka itu ngebangun motor itu pinginnya dengan karakter dia, jadi kita nuangin karakter dia di motor tersebut. Nah, mereka bangga punya motor yang berbeda, sekarang nunjukin ya ini loh gaya gue gitu. Jadi gue ngeyakinin untuk motor-motor custom semua orang tuh pasti punya desain-desain yang berbeda, makanya mereka mempercayakan ngebangun motornya ke builder. Beda dengan kita pengen punya motor custom yang beli jadi gitu. Kalau beli jadi mungkin ada beberapa bengkel-bengkel atau toko-toko yang jual tangki seperti ini, bodi seperti ini, begitu ditaruh di motornya, dia datang ke event kita, nggak menutup kemungkinan motornya sama gitu, beberapa biji, wah motornya sama nih, 5 motor sama gitu kan. Padahal kalau memang pengen bangun motor serius ya bisa ngobrol dengan builder untuk nentuin konsep atau desain yang dia suka gitu. Jadi selain customer, klien pun ngeliatnya seperti itu. Kayak misalkan kayak tadi brand Cleveland, brand Royal Enfield, dia pengen tuh ngebangun motor yang Lawless banget tuh seperti apa sih. Jadi kita discuss untuk ngebahas desain motor tersebut. Gitu. Like eating people touring. Nah ini yang seperti gue bilang tadi. Jadi gue dikontak sama Gudang Garam, itu sekitar tahun 2015. Cup, mau nggak touring? Kemana? Dari Banyuwangi sampai Anyer. Oke, berapa hari? 20 hari. Kebetulan gue nyesuaiin waktu gue 2 minggu untuk ngambil libur di Lawless. Ya udah gue jalan. Jadi gue karena emang
pengen banget jalan, gue ambil kontraknya. Jadi selama 2 minggu di jalan, semua motor tuh disediain, makan semua disediain, bener-bener emang gue ngerasain tuh nggak cuman karena touring itu sebagai pekerjaan, ya touring sekalian gue jalan-jalan, gue ngeliat daerah-daerah yang belum pernah gue tuju, cuman dibayar. Nah itu siapa yang nggak mau gitu kan. Lo jalan-jalan, lo makan gratis, tapi lo dibayar gitu. Ya udah akhirnya gue ambil kesempatan itu, sekaligus memperluas wawasan tentang Pulau Jawa sih waktu itu pas tahun 2016. Nah iya ini. Kayak misalkan di Instagram, kayak tadi mungkin Mas Jerry udah sempat bilang Pak paling terakhir, ya feed lo tuh brand lo gitu kan. Jadi gue cuma posting apa yang gue suka. Gue nggak posting yang terpaksa, karena gue posting misalkan gue lagi ngebangun motor tua, gue suka motor tua, gue posting tuh motor tua. Nah orang ngeliat motor tua pasti, wah nih zaman dulu gue belajar motor nih pakai motor ini nih. Dia tuh kepengen membalikan nostalgia dia dengan membeli motor tua atau motor, wah dulu bokap gue pertama kali ngasih gue nih motor ini nih. Akhirnya semua orang tuh saling berlomba-lomba nunjukin nilai nostalgia yang mereka punya. Jadi mereka semua berlomba-lomba, wah dulu gue pakai mobil ini, gue dulu pakai motor ini, dan achievement dia ya kalau barang itu udah di tangan dia gitu. Jadi semua sekarang misalkan kayak kemarin gue sempat posting beberapa motor, begitu gue post motor dengan merek tertentu, semua orang atau semua followers gue yang punya motor sama dengan motor gue pasti langsung nge-tag gue di Instastory, dan gue repost Instastory-nya, sekaligus gue ngobrol-ngobrol sama mereka di DM. Wah bang, gue juga punya motor ini. Jadi ngobrol sama followers itu ya menyenangkan, karena mereka ceritain nostalgianya mereka seperti apa dengan motor-motor itu, atau mereka pernah touring kemana. Gue ngebangun komunikasi dengan followers ya seperti itu, bukan cuma ngebalas di komen, tapi kalau ada yang DM ya gue pengen lebih jauh lagi ngulik dia, sejauh mana sih lo suka sama motor yang lo bikin atau motor yang lo beli gitu. Jadi karena gue fokus di hobi gue dan gue nggak kemana-mana, gue setiap hari gue melakukan apa yang gue suka. Setiap hari gue misalkan jenuh di kantor, gue ke bengkel, gue juga tetap melakukan apa yang gue suka, apa yang gue kerjakan, dan apa yang udah gue tekunin, ya itu yang gue senang, karena itu jadi pemasukan buat gue. Jadi gue hidup pun dari hobi gue gitu, bisa dibilangnya kayak gitu. Habis. Jadi kalau gue menempatkan diri gue, mungkin orang yang menilai Bang Ucup nih influencer gini-gini, padahal gue sendiri cuman ngelakuin apa yang gue suka, gue posting apa yang gue suka, sama kayak Mas Jerry bilang tadi, karena nggak munafik, wah gue harus jadi seperti dia, wah gue harus jadi seperti dia, wah gue harus jadi seperti dia. Enggak. Kalau Mas Jerry tadi emang ngebangunnya dari sport, dari olahraga, kalau gue emang di motor, jadi gue postingnya motor terus atau mobil antik terus gitu-gitu, karena gue di situ dan gue gak kemana-mana gitu. Jadi orang ngeliat gue mungkin terinfluence karena ya beda gitu, senang main barang antik, senang main otomotif yang custom, yang nggak mau kelihatan sama dengan orang lain, dan kebetulan punya restoran burger juga, kebetulan punya store juga yang sekarang udah jadi kayak komunitas di skena voting sih kalau si Lolos itu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya, jadi kalau misalnya dari Bang Ucup sendiri ya, kita bisa ambil, kalau kalian mau jadi influencer, fokus dulu apa yang akan jadi konten kalian. Dan kalau yang dari bahasan tadi Bang Ucup ini, bener-bener harus apa yang kalian suka. Jadi gimana sih Bang Ucup kok bisa jadi influencer seterkenal ini gitu, karena apapun yang dia tuangkan di sosial media itu menjadi kesukaannya dia gitu. Dia posting keunikan dia di dalam feeds-nya dia, mobil antik, motor antik. Nah dari situ tuh banyak yang ngelirik karena kontennya ini beda nih dari yang lain gitu. Jadi kalau mau jadi influencer yang terkenal, kalau dari bahasan Mas Ucup, kalau boleh saya rangkum, gue rangkum, fokus dulu nih apa yang akan jadi konten kalian. Habis itu cari dan bener-bener buat konten yang bener-bener kalian tuh suka gitu. Jangan ikut
dan orang, jangan benar-benar karena terpaksa, tapi benar-benar karena kalian suka, dan dari situ pasti banyak rezeki lah, pasti banyak brand ataupun produk-produk yang ngelirik Instagram kalian ataupun sosial media kalian gitu. Kalau dari saya sih gitu. Boleh kembali ke Nanang? Ya, terima kasih banget Mas Ucup, itu luar biasa nih tadi sama Mas Jerry juga penjelasannya. Ini pertanyaan dari pendengar udah cukup banyak banget. Ini saya coba jawab beberapa pertanyaan, nanti mungkin Mas Ucup atau Mas Jerry bisa membantu. Dari Mbak Agnia Masaza, ada benchmark untuk kredit yang dikasih ke brand atau ke klien kah? Mungkin Mas Jerry atau Mas Ucup bisa salah satu boleh kasih jawaban. Dari pengalaman sebelumnya mungkin Mas Ucup atau Mas Jerry, silahkan. Silakan. Mas Jerry, mungkin lebih ke nggak ke uangnya, tapi bagaimana sih di awal-awal dulu pertama kali jadi quote unquote jadi influencer terus dibayar, gimana sih Mas Jerry membenchmarknya seperti apa sih gitu? Ya. Oke. Bagaimana benchmark gimana maaf tadi? Ada benchmark nggak untuk rate yang dikasih ke brand atau ke klien ketika Mas Ucup atau Mas Jerry jadi seorang influencer? Ada benchmark nggak sih? Iya, sebenarnya saya setuju juga sama yang tadi bilang Mas Ucup soal influencer itu label aja sih karena kita nggak gue mau jadi influencer nih gitu. Mungkin karena terbangunnya karena konsistensi ya Mas Ucup ya. Jadi karena sering saya nge-post tentang sport, tentang kegiatan saya, Mas Ucup tentang hobinya dan juga kegiatannya. Jadi akhirnya label itu datang. Nah, ketika ada tawaran masuk, emang bingung itu menghargai diri kita sendiri untuk pekerjaan apapun kan yang paling susah itu. Nah, biasanya seperti yang tadi saya udah sempat ngomong juga di presentasi tadi, kalau sebenarnya biasanya konsul ke temen sih yang udah mulai duluan. Jadi karena pasti mereka juga mulainya dari kayak kita kan, mungkin followersnya nggak sebanyak dia dulu gitu ya. Jadi bisa tanya dulu kira-kira waktu masih segini berapa ya patokannya, atau kalau kita tahu misalnya angkanya mereka, itu kita bisa adjust sendiri gitu. Dan itu kalaupun bukan berupa uang, kalaupun berupa barang, biasanya value barangnya seharga dengan angka tersebut gitu. Jadi sebenarnya nggak ada, saya sih nggak tahu, mungkin Mas Ucup tahu patokannya. Kalau saya sih biasanya nanya ke temen aja gitu, sampai akhirnya terbentuk sendiri, terus oh ini pasarannya kira-kira segini gitu. Ya udah, lanjut. Ucup mungkin punya ini pengalaman yang berbeda? Iya, kalau gue mungkin sama Mas Jerry, tanya ke teman-teman yang udah duluan posting karena permintaan orang gitu-gitu. Ya. Akhirnya jadi punya red card di red card sendiri dari insight Instagram kita. Misalkan followers kita berapa, cuman dari insight yang kita punya, dari situ kita bisa nentuin nih followers lo segini, uangnya segini nih gitu. Cuman kita ngeliat brand juga, kalau emang brandnya itu brand yang baru atau mungkin brand temen, kalau bisa kita support kalau memang sesuai sama apa yang gue lakuin. Misalkan gue seneng di motor, ada temen gue punya brand helm, dia pengen endorse, itu beda cerita kan. Yaudah nih gue pengen lu pakai helm gue kalau lu touring, ya dari situ gue udah ya support brand yang sesuai sama gue sih, kalau gue sih gitu. Cuman red card tetap ada untuk perusahaan biasanya kan Mas Jerry. Ya, betul. Brand yang lebih besar lah. Iya, betul. Ada pertanyaan menarik nih dari Al-Aini nih. Mungkin Mbak Aini mungkin mau belajar di endorser atau influencer nih. IG sebaiknya di lock atau di open? Mungkin dalam konteks ketika pengen menjadi influencer kemudian hari atau pengen jadi buzzer ataupun KOL yang tadi Mas Ucup atau Evan atau Mas Jerry. Mungkin tahap awal apakah perlu di lock dulu atau di awal tetap dilepas karena tujuannya mungkin mau mengendorse atau pengen menarik perhatian orang. Mas Jerry. Ya, pasti di open ya, karena kalau Instagram di lock itu nggak bisa kelihatan insight-nya. Kita bahkan brand nggak bisa tahu engagement rate kita berapa, bahkan nggak bisa ngelihat pokoknya profil kita dengan oke lah gitu, dan nggak kebaca juga di mesinnya mereka gitu. Jadi kalau kita kebuka juga tuh ada insight yang tadi saya bilang di Instagram kita tuh pasti ada bisnis profile tuh ada detailnya. Jadi kita juga bisa punya patokan soal
harga ini itu gitu. Jadi karena kita mau mempromosikan sesuatu pastinya jangan di-lock supaya semua orang bisa lihat gitu. Kalau misalnya mau di-lock mungkin second account aja. Setuju. Mungkin Daven punya pengalaman itu, Ven? Berbandingan itu, Ven? Iya, kalau pengalaman aku dari awal aku tuh harus buka profil sih, Pak. Jadi semua orang tuh dari kita buka profil kita, siapapun yang kita nggak kenal tuh bisa like foto kita gitu. Terkadang ada orang yang pengen lihat nih karakter kita kayak gimana sih di sosial media, tapi terbatas karena profil kita tuh di-lock gitu. Jadi ya salah satu cita-citaku juga pengen jadi influencer gitu kan. Nah, jadi profilku pasti aku buka gitu. Kenapa? Karena dari Instagram kita, dari sosial media kita juga, di situ tuh karakter kita tuh kelihatan gitu. Jadi orang yang mau kepo kita tuh bisa tuh ngeliat kalau kita nggak di-lock gitu sih. Oke, berarti seperti itu mau nggak mau harus kalau memang niatnya mau buat meng-endorse sama yang jadi influencer ya harus dibuka dari awal ya. Benar. Iya, Yes. kalau ditutup sama aja menutup rezeki sih. Iya. Kalau ditutup tutup rezeki, bener Mas Ucup. Kalau mau nggak ada beberapa yang bisa lihat, mendingan di close friend daripada di lock IG-nya. Ya benar. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih. Sebenarnya ini mirip tadi sebenarnya. Jika satu brand ingin mengendorse ke kita untuk menentukan biaya itu bagaimana awalan? Berarti pertanyaan jawaban sama kayak yang pertanyaan tadi ya, berarti ya. Ada bisa dari temen, ada kemudian di benchmark di awal udah seberapa. Ada pertanyaan lagi yang mungkin beda. Dari Mbak Sis ini, Kak, atur feed Instagram itu bisa membuat orang tertarik lihat di kita nggak ya? Mungkin dalam konteks pengen menjadi influencer, bagaimana mengatur IG kita di medsos kita, terutama apakah pengaturan IG feed itu membuat orang jadi menarik nggak sih? Mungkin Mas Ucup atau Mas Jerry silakan. Gantian Mas, silakan. Kalau ngatur di Instagram, mungkin memang benar ya, memang benar. Mesti kita atur, mesti rajin-rajin post. Cuman tetap balik lagi, kayak yang tadi Mas Jerry bilang terakhir, ya harus yang sesuai sama lo gitu. Nggak bisa lo tiba-tiba posting ini, tiba-tiba posting ini. Jadi mungkin kalau teman-teman ngeliatnya, ya udah emang random. Cuma kalau brand ngeliatnya, ini maunya apa sih sebenarnya, pasti kan kayak gitu. Jadi bukan dilihatnya influencer yang sebagai expert kalau kayak gitu. Jadi cuman dilihat yang ya asal random, akhirnya brand yang akan minta tolong kita untuk post, mereka nggak tahu nih akhirnya ini orang sebenarnya cocoknya di mana gitu. Jadi emang harus kita atur Instagram kita, jangan keluar dari jalur yang memang kita niat untuk jalan sebagai influencer di feed kita. Gitu. Ya, kalau menurut saya mungkin maksudnya kayak Instagram estetik gitu kali ya, penting atau enggak. Ya, sebenarnya tergantung tadi saya bilang, pengennya kayak gimana nih. Cuma tetap aja kalau saya sih juga nggak pakai estetik gitu, karena memang pengen nunjukin, ya sama, cuma beda bidang aja, tapi mirip-mirip sama Mas Ucup. Kalau Mas Ucup otomotif, kalau saya sports, dalam hal ini bola gitu ya. Jadi, karena menurut saya tadi berkaitan dengan personal branding gitu. Ada banyak yang kita bisa pilih kan untuk kita pengennya dilihat kayak gimana gitu. Jadi akhirnya kalau kita udah secara rutin ngepost itu, akhirnya top of mind orang-orang juga, oh kalau motor kemana ya, Ucup Lawless lah gitu. Akhirnya jadi gitu, terus akhirnya tiba-tiba begitu orang datang, baru tuh ternyata ada burgernya, misalnya burger bar ya, ternyata ada podcastnya gitu, yang ternyata obrolannya, wah ternyata seru banget nih. Mas Ucup beberapa kali saya dengar juga, Mas Ucup King in the East, mantap. Ya ada beberapa bahasan yang seru juga gitu, maksudnya buat kita tahu karena ini. Tapi tetap aja kita punya reputasi, kita punya orang kenalnya gimana gini. Oh kalau misalnya ngomongin olahraga atau bola, oh cari Jerry. Tapi ternyata Jerry adalah misalnya seorang presenter bola gitu ya, atau orang yang suka passionnya soal sports, tapi bisa nulis juga misalnya. Atau ternyata Mas Ucup ternyata maksudnya anak motor banget nih, anak touring segala macam, tapi ternyata punya bisnis yang makanannya enak loh, Lawless gitu, burgernya gede gitu, tempatnya enak PW gitu. Jadi tetap aja ada satu yang kita pengen tampilin, tapi ntar ketika orang udah masuk ke kita baru tahu tuh apa hal-hal lain yang kita punya juga gitu. Kecuali memang fotografer gitu ya, maksudnya emang passionnya fotografi, pasti kan ngatur feed juga. Tapi lebih penting menurut saya tetap lebih penting ke personal branding, karena brand itu biasanya juga lebih spesifik juga sih, karena biasanya kalau kita semakin spesifik
persaingannya lebih dikit juga gitu. Jadi antar ini aja peer aja supaya bisa top of mind orang gitu. Oke, good. Ini ada pertanyaan dari Mas Raimundus Aprianto. Lalu Kak, ada nggak sih tips buat maintain engagement di Instagram? Kadang kan ada postingan atau konten kita yang engage-nya itu banyak, terus next kontennya itu bisa jadi menurun gitu. Jadi ya pastilah ada sih nggak tips-tips seperti apa yang membuat engagement-nya bisa lebih stabil, nggak naik, nggak turun, atau mungkin Mas Ucup atau Mas Jerry mungkin punya pengalaman how to maintain, mungkin nggak hanya sekedar mungkin di Instagram kalian, bisa jadi di semua sosial medianya yang bersangkutan, bagaimana engagement-nya tetap bisa naik, nggak terlalu turun. Silakan Mas. Ya tetap sih kalau maintain engagement di Instagram, pasti kita punya Instagram rajin-rajin post, dan akhirnya kita tahu kalau kita foto, kalau gue nih, gue posting foto motor, wah banyak nih likes nih, sampai 3.000 sampai 4.000. Tapi begitu gue posting burger atau baju gitu agak menurun. Terus tiba-tiba gue posting pemandangan, itu bisa anjur. Itu bukan gue banget. Misalkan gue tiba-tiba posting pemandangan atau gue lagi di pantai, gue foto kaki gue gitu-gitu, itu bisa nggak nyampe 1.000 karena emang bukan di bidang gue gitu. Jadi tetap tetap posting apa yang orang suka dari kita sih kalau gue. Iya. Mas Jerry? Ya mirip-mirip sih sama Mas Ucup. Cuma memang karena tadi kebetulan kita berdua lumayan sama nih pandangannya soal you are your own brand gitu ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa aja sih kalau misalnya kita pengen juga nge-post kita lagi ngapain gitu. Pada akhirnya pasti itu nggak akan ngalahin engagement yang tadi saya bilang itu tetap sama aja gitu. Cuma mungkin emang nggak mungkin semua post kita ini ya, nggak mungkin semua post kita laris banget, tapi pasti ada hit-hit tertentu yang memang ngegambarin kita tuh gimana. Tapi kalau saya sih nggak nutupin juga kalau pengen ngepost yang kita suka gitu. Misalnya ngepost hal yang lain di luar kita ya nggak apa-apa lah, kan itu Instagram kita. Tapi yang buat konten jualannya ada tertentu gitu. Jadi secara rutin, misalnya seminggu sekali atau 2 kali gitu ya ngepostnya ya, satu yang kita banget, satu lagi yang enggak, ya nggak apa-apa sih. Tetap menutup juga menurut saya. Oke. Berarti bisa mirip terus, cuman kadang perlu ada sedikit penyesuaian dikit biar ternyata posting yang berbeda ternyata nggak ngaruh juga. Balik lagi ke yang posting sebelumnya. Ya karena kalau ternyata interestnya ada lebih dari satu kan siapa tahu bisa ngambil pasar baru juga sih buat followers kita. Walaupun memang pasti yang loyal pasti yang udah follow kita karena reputasi kita tadi. Gitu. Steven, ada pertanyaan lagi nggak Mas Steven? Iya, masih ada pertanyaan nih dari Muhammad Rizky. Bagaimana sih cara mempromosikan di IG tanpa biaya iklan? Nah, mungkin lewat pengalaman Mas Jerry atau Mas Ucup, boleh sharing? Nah, kalau mempromosikan di IG tanpa biaya iklan. Yes. Mempromosikan diri sendiri maksudnya bisa jadi. Kenapa? Mempromosikan diri kita sendiri tanpa iklan kali ya? Oh, enggak. Mungkin pertanyaan dari dia mungkin mengendorse siapa gitu. Mempromosikan di IG tanpa biaya iklan. Biasanya kan kalau mau endorse barang kita cari teman dulu ya. Kita cari teman dulu, memang yang cocok di bidangnya, baru kita numpang mempromosikan di IG-nya dia gitu. Jadi lebih ke cari teman-teman dulu, cocoknya tolong postingin dong brand gue gini. Kayak banyak di Instagram gue juga tiba-tiba ada yang DM, bang tolong dong bang postingin gini, nanti gue kasih ini. Ya kalau emang barangnya emang cocok sama ya karakter gue ya kenapa enggak gitu. Ya, kalau dari Mas Jerry ini agak ambigu sih pertanyaan nih. Antara tadi yang Mas Ucup bilang saya setuju kalau promosi tanpa biaya iklan yang mungkin bisa barter produk berarti Mas ya. Atau kalau mungkin satu lagi tuh maksudnya sponsor gitu kali ya. Yang bukan yang di itu kan. Tadi yang satu udah dijawab Mas Ucup, kalau yang saya jawab yang itu ya. Jadi kalau tanpa biaya iklan kita mau promosin sesuatu ya bisa bisa pakai banyak cara sih sebenarnya. Mungkin kalau kita menarik akhirnya orang repost atau mungkin pakai hashtag, karena itu bagi saya sih masih rada
efektif ya. Maksudnya hashtag gitu, asal jangan kebanyakan sih kalau menurut saya, karena ganggu juga bacanya kalau kebanyakan gitu. Tapi beberapa poin pentingnya nggak masalah sih, misalnya pakai hashtag atau tag siapa, karena kalau tag kan foto kita muncul di tempat lain juga, Iya. dan itu bisa algoritmanya jadi nempel ke orang gitu ya, yang like juga atau gimana, sehingga muncul di explore gitu. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan nih dari Aris Budiman. Bagaimana cara mengidentifikasi inch yang cocok untuk kita? Gitu. Boleh nggak Mas Jerry atau Mas Ucup sharing lagi? Gimana sih cara mengidentifikasi inch yang cocok untuk kita gitu? Mas Dewi, silakan. Inch tuh gimana Mas? Pertanyaan dari Aris Budiman. Maksudnya Inch tuh mungkin apa namanya, pertanyaan itu inch mungkin bisa jadi lebih ke yang cocok buat kita kali ya, kitanya secara personal kali ya. Yes. gimana? Yang cocok sama diri kita sih, kayak mengidentifikasi apa sih yang cocok gitu, apa yang bisa apa ya, kayak Terkait. karakter kita gitu di sosial media gitu. Oh, iya. Ucup, saya sih karena percaya. suka apa namanya, motor, suka ini, Motor, ini yes, kayaknya yang benar. gua ini gitu. Mungkin cara ceritanya kayak gitu kali ya. Gimana Ya. cara mengidentifikasi? Iya, kalau menurut saya seperti yang tadi saya bilang di slide pertama, kalau menurut saya itu paling penting, kayak kita harus tahu dulu kita gimana gitu, baru kita terjun sosial media. Kita tuh identify dulu sih, kayak tahu sebenarnya kita gimana. Terus setuju juga sama Mas Ucup bilang tadi, stay true to yourself. Jadi yang kita suka apa, karena kalau kita ternyata emang ngepost itu, misalnya kita ngepost sports, atau Mas Ucup ngepost otomotif, atau apapun, misalnya teman-teman Daven misalnya ngepost makanan gitu. Karena kan emang suka makan juga, saya suka berolahraga dan butuh produk olahraga gitu. Mas Ucup senang touring juga, jadi ketika brand masuk juga ya kita dapat uangnya, tapi kita ngelakuin hobi aja sebenarnya gitu. Jadi kita pengen dikenal kayak gimana dan pengen brand masuknya apa gitu sih kalau menurut saya. Jadi ya coba dulu. Maksudnya mungkin kita punya banyak interest, tapi pada akhirnya yang kena yang mana nih? Akhirnya orang taunya apa gitu. Ini ada pertanyaan menarik nih, posting apa tanggung jawab influencer ke brand. Terus bagaimana punya pengalaman sedih atau enggak sih, atau nggak enak selama jadi influencer? Mungkin ini cocok banget sih buat Mas Ucup atau Mas Jerry, atau mungkin buat yang juga. Tanggung jawab influencer ke brand, tetap ya. Pasti sebelum kita post, mereka lihat dulu apa yang bakal kita post, dan kalau si brand tersebut sudah kontak kita sebagai kontak eksklusif kita nggak boleh bentrok dengan brand lain yang sama gitu. Misalkan rokok dengan rokok lain, atau minuman dengan minuman lain. Itu tanggung jawab influencer ke brand itu sih. Kalau sisanya mungkin mereka membebaskan kita untuk mengambil apapun yang nggak bersinggungan sama dia atau bukan kompetitornya dia. Terus punya pengalaman sedih atau enggak selama jadi influencer? Belum sih, kalau sedih sih belum ada pengalaman sedih selama jadi influencer, karena ya balik lagi kita di hobi juga yang gue jalani, jadi gue nggak terpaksa gitu. Jadi gue seneng terus ngejalaninnya. Mas Jerry mungkin? Monggo. Saya mengambilkan kata Mas Ucup juga, benar kalau tanggung jawab influencer tadi udah dijawab ya sama Mas Ucup. Kalau pengalaman sedih atau nggak enak, sebenarnya kayak nyaris nggak ada juga. Mungkin bukannya sedih atau nggak enak sih, buat saya mungkin memerlukan kesabaran ekstra gitu. Karena yang namanya klien ya, kadang kita juga biasanya tuh kalau kan kalau misalnya jadi influencer tuh bisa jadi ambasador gitu ya. Mungkin yang tadi Mas Ucup bilang itu akan ada repeat order gitu tuh. Jadi kita juga sebenarnya sebagai talent mesti ngejaga itu. Nah, tapi kadang ada klien yang mungkin perfeksionis atau saya nggak ngerti gimana, cuma banyak revisi aja sih gitu. Jadi misalnya udah ngepost, soalnya mesti take down lagi, atau mesti kita udah submit ternyata salah, atau kita submit beberapa ternyata yang dipakai adalah yang pertama kita ngepost, kayak gitu-gitu aja sih. Tapi ya karena memang menurut saya sih di kerjaan apapun ya, kalaupun offline juga bukan yang online sosial media kayak gini juga, kita pasti nyesuaiin sama klien juga akhirnya. Jadi ya bukannya sedih atau nggak enak sih, cuma perlu sabar aja. Harus benar-benar ekstra hati-hati ya, kayak Mas Ucup atau Mas Jerry misalkan udah kontrak rokok A atau brand B, itu benar-benar nggak harus dijaga banget selama periode kontrak. Karena kalau salah tuh pernah suatu waktu beberapa tahun lalu ada seorang artis investor besar dari kontrak brand telco atau brand handphone
ternyata dia ketahuan nge-tweet dari brand handphone yang lain. Kan Iya. udah otomatis sangat berbeda. Jadi benar dijagain bener dong itu hal-hal sesimpel itu, karena itu bakal ngefek banget ya Mas Job, Mas Jerry ya. Betul. Ya, Karena ambassador tadi ya. Iya. Daven ada tanya lagi, Daven? Kalau aku kan dari segi produk makanan ya, tanggung jawab ke brandnya tuh sebenarnya gimana caranya apa yang aku posting ini bisa diorder gitu. Jadi kalau dari aku tuh ya gimana caranya konten kita tuh ya saat kita makan ya buat orang tuh jadi pengen makan juga, jadi nafsu makan juga gitu. Jadi ya tanggung jawabnya paling segitu sih. Apa yang kita post pastikan dari brand makanannya sendiri. Oh, gue pengen nih kasih endorse ke Daven nih, gue pengen dong teman-temannya Daven juga beli. Nah itu tanggung jawab gue gitu. Jadi gimana caranya tuh gue posting ini tuh bener-bener sampai bikin nafsu orang tuh pengen makan juga gitu sih. Sedihnya pokoknya nggak ada. Karena dapat makanan terus. Wah, merdeka saya. Sedihnya timbangan ya, Ven? Sedihnya di timbangan. Aduh. Oke, ada pertanyaan buat Daven? Ada lagi, Ven, buat pertanyaan buat Daven? Oh iya, ada nih yang private. Ada yang private nanya. Dia nanya kayak gini. Kak Daven mau tanya dong cara asik review makanan gimana sih Kak gitu. Nah, kalau mau tahu cara itu pun banyak belajar dari teman-teman. Teman-teman juga banyak yang followersnya udah 3.000, 5.000. Nah, itu juga belajar dari mereka. Konten lu tuh flat banget gini-gini, belajar dari mereka sampai kalau kalian inget ya di Instagram tuh udah ada baru tuh di Instagram tuh ada konten baru yang asli jujur mau meninggal gitu. Nah, gara-gara belajar dari mereka akhirnya sekarang tiap review makanan ya pakai kata-kata itu gitu. Jadi gimana caranya apa ya asik review ya pertama ya harus jadi diri sendiri, kata-katanya juga harus banyak kosakata sih, belajar banyak kosakata gitu jadi nggak flat gitu. Terus kalau dari gue setiap buat konten makanan tuh gue sampai keringetan sampai bener-bener makan dan gue juga kaget ada yang repeh gila gimana lu nggak mau di-endorse makanan, lu makannya aja bikin lapar gitu. Gila, lu makanan bener-bener enak ya gitu. Kayak ya seasik mungkin lah, jadi nggak yang kayak pakai bahasa yang kaku gitu, nggak. Jadi bener-bener pakai bahasa-bahasa kalian sehari-hari, tapi yang asik gitu. Bener Kak Jerry? Kalau saya sih ditambahin ini aja karena emang orang tahunya saya host dan komentator bola gitu. Jadi kadang dulu pernah ada konten namanya komentar sebentar saya bikin jadi ada makanan gitu. Tapi saya komentarinnya kayak orang ngomentarin bola gitu. Misalnya ada sebuah makanan enak sekali kita lihat dalamnya gitu. Jadi sesuai dengan karakter tadi sih, kayak Mas Ucup bilang. Oke, terima kasih banyak. Ini kita udah lewat dari jam 5. Ternyata diskusinya lumayan seru banget. Thank you Mas Ucup, Mas Jerry, dan Daven, dan para peserta Argo Connect sore ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga diskusi kita sore ini bermanfaat buat teman-teman yang aktif di media sosial. Semoga bermanfaat juga. Siapa tahu nanti suatu saat bisa mengikuti jejak Mas Ucup, Lawless, dan juga Mas Jerry sebagai entah itu presenter ataupun KOL ataupun influencer yang tentunya bisa memberikan impact positif buat kita sendiri ataupun juga buat mitra kita. Mungkin sebelum selesai kita foto bareng, semuanya boleh dinyalakan videonya, kita foto bareng. Mas Fauzul boleh di screenshot fotonya Mas ya, bareng-bareng kita foto bareng-bareng. Udah? Mas Ucup, Mas Fauzul? Ya. Silakan. Satu, dua, tiga. Next, ada lagi? Oke. Udah, terima kasih. Selamat sore semuanya atas kerjasamanya. Semoga suatu saat kita berjumpa kembali. Mungkin bisa mengikuti jejak Mas Jerry dan juga Mas Ucup sebagai influencer terkenal dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas kesetaraan sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.